Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 25 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa perjalanan kehidupan anak Tuhan yang bergumul karena situasi hidupnya, namun dinasihati secara keliru. Bukan kata-kata nasihatnya keliru, tetapi kata-kata itu keluar tidak tepat sasaran. Namun pada bagian ini, walaupun kita melihat cerita ini berbicara tentang percakapan dari Ayub dan temannya yang bernama Bildad, dan Bildad mengungkapkan kalimat-kalimat teologis yang kelihatannya tidak tepat sasaran itu, tapi sebenarnya saudara-saudara itu mengandung makna teologis juga. Walaupun tidak semuanya salah, tetapi ada kebenaran-kebenaran teologis yang terkandung yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama saudara-saudara di ayat 1-3 di situ menjelaskan tentang Allah itu penguasa atas segalanya. Allah itu sumber kedamaian, atau Allah itu memiliki otoritas yang tak terbatas. Jadi di sini berbicara kedaulatan Allah yang agung itu. Yang berikut saudara-saudara berbicara tentang keterbatasan manusia dan keberdosaan manusia. Makanya di ayat 4 dan 6 situ mengucapkan kata-kata yang bisa kita katakan yang mungkin agak sedikit kasar ya kalau dikaitkan dengan manusia, tapi ini fakta, yaitu ular atau cacing. Apa maksudnya? Bahwa di hadapan Allah yang begitu suci, manusia yang paling benar pun itu seperti ular atau cacing, atau dalam arti tidak benar dan penuh dosa. Nah, maka dengan demikian saudara-saudara, apa yang kita pelajari pada bagian ini? Bahwa kehinaan manusia, kerendahan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu, pada waktu dia direngkuh oleh kasih karunia Allah, maka kehinaan manusia itu bukan akhir dari cerita, tetapi awal dari pengenalan yang benar akan anugerah Allah. Maka dari situ kita bisa melihat nilai diri kita di tengah kegagalan. Saat kita merasa gagal, dipermalukan atau dihina seperti cacing, seperti Ayub ayat 6, di situ memberikan gambaran cacing dari Bildad bukanlah gambaran final Allah tentang manusia. Di dalam Kristus manusia yang terbatas justru dikasihi dan dipulihkan martabatnya. Saudara-saudara, tolak suara yang mengatakan kamu tidak berguna. Ingat, keterbatasan kita justru menjadi ruang bagi kasih karunia Allah bekerja. Mulailah lagi dari hal kecil dengan hati yang percaya pada penyertaannya. Supaya kita tidak terpuruk terlalu jauh karena merasa diri gagal terus. Tapi karena kita melihat salib Allah yang bekerja, karena di sana ada pengorbanan Kristus untuk memulihkan hidup kita. Bukan cuma menyelamatkan kita, tapi memberikan kita martabat melalui karya Kristus. Menunjukkan bahwa kita bernilai. Yang berikut saudara yang kita bisa pelajari adalah ketika kita melihat kesalahan, kelemahan atau dosa orang lain seperti Bildad yang menghakimi Ayub, kita jangan sampai jatuh pada bagian itu. Jika semua manusia tidak dapat benar di hadapan Allah, maka kita tidak berhak menyikapi kelemahan orang lain dengan sikap superior atau penghakiman keras. Saudara-saudara, mari belajar alihkan fokus dari menghakimi ke mendukung. Tanyakan, bagaimana saya dapat membantu Anda untuk bangkit? Bagaimana saya dapat menolong Anda untuk berani melawan setiap dosa yang mungkin sekarang jadi kebiasaan hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan karena ya udah jadi candu gitu. Saudara-saudara, penting sekali ketika kita menjadi rekan yang baik, menjadi teman yang baik, teman di dalam Tuhan yang saling support bukan saling menghakimi, saling dukung bukan saling menjatuhkan. Kita sama-sama saling merangkul di dalam Tuhan agar nilai anak-anak Tuhan yang membawa damai itu nyata di tengah dunia yang telah cemar. Nah, maka saudara, penting sekali peran anak Tuhan itu adalah mencari kedamaian yang sejati itu pada Allah. Di tengah kecemasan, konflik, atau hidup yang terasa kacau. Di situ kita lihat ya saudara-saudara, Bildad berkata dia mendamaikan benteng-benteng surgawinya. Jika Allah yang Maha Tinggi bisa mendamaikan langit, dia juga saudara-saudara bisa membawa damai ke dalam hati dan hubungan kita, baik dengan dirinya maupun dengan sesama.
Saat gelisah, berhenti sejenak. Serahkan kekacauan itu kepada penguasa kedamaian. Ucapkan doa singkat. Tuhan, damaikan hatiku seperti Engkau mendamaikan langitmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.